Halo, nama saya Indri Gustiani. Saat ini saya bekerja sebagai tim leader desk collection di Rupiah Cepat. Dan sebelumnya saya bekerja di salah satu hotel, atau bisa dibilang ya saya sebelumnya di perhotelan lah ya, sebelum ke fintech. Untuk di Rupiah Cepatnya sendiri hampir 5 tahun. Untuk desk collection-nya sendiri, yang saya tahu untuk di perusahaan fintech ini ya, itu garda terdepannya bisa dibilang, karena kan di sana kita bertugas untuk menagihkan ya uang yang memang harusnya dikembalikan ke perusahaan. Untuk desk collection sendiri itu ada dibagi beberapa kategori untuk strukturalnya. Yang pertama ada untuk keterlambatan 1 sampai 4 hari, lalu setelah itu ada 5 hari sampai 15 hari dan seterusnya. Untuk desk collection sendiri itu untuk saya, kebetulan saya kan bucket depan ya, di keterlambatan 1 sampai 4 hari. Tentunya menagihkan atau merimain nasabah untuk membayarkan tagihannya yang sudah keterlambatan, seperti itu. Biasanya kita cari solve problemnya dulu sih, kenapa dia sampai keterlambatan, terus apa yang harus kita kasih solusi untuk si nasabahnya sendiri, seperti itu. Untuk itu saya bisa pastikan sudah bersertifikasi AFPI untuk semua desk collection, tentunya di Rupiah Cepat kayak gitu. Karena apa? Karena kita pun punya dasar aturannya, dasar penagihannya yang bisa dibilang adalah kode etik penagihan yang dimana harus diikuti oleh semua desk collection kita, begitu. Untuk tantangannya sendiri tentunya banyak banget, apalagi kita harus nanganin berbagai macam karakter nasabah ya, dari yang mungkin pemikirannya sudah keras mungkin, atau enggak sudah berpikiran kalau misalkan pinjaman dana online itu enggak perlu dibayar dan sebagainya sih. Itu benar-benar jadi problem kita, apalagi sebagai desk collection kayak gitu. Tentunya pernah. Untuk nasabah sendiri sih, saya pernah nanganin untuk nasabah yang emang pura-pura meninggal. Kita nelfon nasabah yang emang itu udah jelas kita telepon nomornya dan sudah jelas terhubung, bahkan sebelumnya atau hari sebelumnya itu sudah pernah terhubung, dan keesokan harinya dia berpura-pura kalau dia sudah meninggal, dan yang kita hubungin itu dia mengaku sebagai saudaranya kayak gitu. Biasanya sih untuk saya pribadi, saya akan suruh untuk staff member saya ya yang menangani nasabah itu untuk ditanyakan dulu kapan meninggalnya, terus misalnya kita istilahnya memberikan empati kita dulu sih untuk kenapa dia bisa meninggalnya, terus kapan, terus di mana ya yang bersangkutan meninggal. Lalu biasanya kalau memang betul, kita tanyakan juga adakah bukti valid kalau misalkan si nasabah itu betul meninggal kayak gitu. Untuk cara penagihannya, kalau di kita ya di Rupiah Cepat sendiri, pertama ya kita greeting ke nasabahnya, selamat pagi dan seterusnya. Terus kita perkenalkan diri, kita dari mana, maksud dan tujuan kita untuk menelpon tuh apa. Setelah kita menyampaikan apa maksud dan tujuan kita, biasanya kan nasabah mengeluarkan keluh kesahnya. Kita juga menanyakan kenapa yang bersangkutan ini sampai keterlambatan dan sebagainya, baru kita memberikan solusi dan mencari gimana nih untuk si nasabah tetap bisa bayar, cari solusi lah bareng-bareng untuk si nasabah dan kita sama-sama enak untuk bisa ketemu titik terangnya dalam pembayaran ini gitu.
Untuk internalnya sendiri, karena saya sebagai tim leader ya, apalagi tim leader yang emang menangani beberapa staff di desk collection, tentunya ya beda kepala si member atau si staff, cara penagihannya juga harus benar-benar diingatkan kembali. Terus untuk eksternalnya tentunya ya seperti yang tadi saya sudah kasih tahu sih, untuk gimana cara nge-solve problem, apa kesulitan yang si nasabah terima gitu untuk melakukan pembayaran di kita, kayak gitu. Kalau saya pribadi ya, karena untungnya rekan-rekan kerja saya ini semuanya orangnya bisa dibilang humble, terus semuanya senang bercengkrama, bercanda. Jadi apapun kesulitannya saat bekerja, kita bisa luapin saat di break time sih. Kita bisa bercanda sama mereka dan sebagainya. Jadi untuk stres-stres yang kayak gitu ya udah kelupain aja gitu. Untuk itu sendiri emang jadi problem kita juga sih di lapangan untuk si desk collection-nya sendiri, karena banyak banget untuk nasabah yang sudah berasumsi kalau misalkan semua pinjaman dana online itu adalah negatif ya dalam penagihannya, seperti itu. Tapi saya selalu menekankan sih untuk ke nasabah sendiri kalau rupiah cepat ini adalah legal. Dan jika memang ada yang mengatasnamakan rupiah cepat pun, itu bukan dari pihak kami. Itu dari oknum yang memang nggak bertanggung jawab. Terkadang saya pun sering sih ngecek untuk, misalnya ada laporan dari nasabah yang memang sudah screenshot misalnya untuk penagihan-penagihan. Saya kadang minta untuk nomornya di angka berapa, kayak gitu, supaya kita bisa ngecek. Tapi terkadang dari nasabahnya sendiri itu tidak bisa melampirkan itu, kayak gitu. Jadi itu menurut saya bisa menjadikan bukti kalau misalkan hal-hal negatif di luar sana yang sudah tersebar itu belum jelas adanya gitu. Yang jelas untuk di rupiah cepatnya sendiri, saya pastikan untuk penagihannya sudah sesuai dengan prosedur yang ada, karena kita sudah betul-betul berlisensi OJK. Untuk nasabah-nasabah ya, orang-orang di luar sana yang memang punya tagihan atau misalkan pinjaman di kita, ya saya harap sih untuk misalkan kalau misalkan ada tim collection kami yang menelpon, ya diharapkan untuk dijawab terlebih dahulu supaya kita tahu kesulitannya di mana, supaya kita bisa memberikan solusinya. Karena di kami bisa memberikan solusi, baik itu dari misalkan potongan denda ataupun kita bisa memberikan solusi pinjaman yang lain, kayak gitu. Terus biasanya sih kita selalu menyarankan juga sebelum meminjam itu dibaca dulu segala aturannya yang ada di aplikasi kami, seperti itu. Supaya istilahnya tidak ada yang namanya kontak darurat kami dihubungi atau ini dihubungi, karena sebenarnya semuanya sudah sesuai dengan prosedur yang ada, seperti itu. Untuk keluarga saya sendiri sih, alhamdulillah tahu kalau saya kerja di bidang ini, dan untuk tanggapannya sih positif. Cuman saat sedang ramai-ramainya untuk ada oknum yang penagihannya seperti ini dan nyampe ke ranah hukum ya, itu sih memang agak mengkhawatirkan saya. Mungkin karena pekerjaan ini kan riskan ya untuk perihal itu, maksudnya sensitif lah. Tapi saya udah ngeyakinin sih kalau misalkan untuk perusahaan saya sendiri, rupiah cepat ini sendiri itu adalah aplikasi yang memang sudah terjamin. Terjaminnya itu sudah berlisensi OJK, terus
kita juga sudah berdiri cukup lama kan untuk di dunia fintech ini, dan memang untuk prosedur penagihannya pun sudah sesuai dengan yang sudah ditentukan prosedur yang ada gitu. Jadi jangan khawatir, jangan takut untuk anaknya takut gini-gini, yang jelas udah semuanya udah sesuai dengan jalan yang adanya gitu. Untuk itu ya jelas, ya saya juga manusia lah ya, sakit hati, terus rasanya orang tua saya pun nggak seperti itu ke saya. Rasanya pengen ngatain balik, tapi kita kan nggak boleh ya, nggak bisa. Tapi ya mau gimana, itu udah resiko kita. Terus ya pekerjaan kita kayak gini, ya saya harap sih untuk nasabah di luar sana, kita kan sama-sama manusia ya, maksudnya ya saling menghormati aja. Kalau kami nelpon ya diterima dengan baik, kita bicara dengan baik, benar-benar cari solusinya bareng-bareng kayak gitu. Jangan sampai saling ngatain atau gimana gitu, karena kami pun nelpon kan baik-baik ya, mengucap salam dulu, terus greeting dulu ke kalian, terus kadang kita tanyain juga untuk gimana kabarnya hari ini dan sebagainya. Ya saya harap kedepannya sih untuk nasabah-nasabah di luar sana supaya jangan sampai seperti itu gitu lagi.